makanya pemuda-pemudi itu dia tuh sering begadang sampai malam itu kan. Nah, memang bagus ya kan, niatnya untuk membangunkan mereka yang mau puasa, bangunkan sahur itu kan. Nah, cuman ya yang enggak enaknya itu ketika dia pagi, mulai pagi sampai menjelang asar, bahkan tembus asar mau maghrib baru bangun. Nah, Wah. Respect dong. Cepat gercep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama Ijra Setiawan Dan saya Ibnu Hambali. dalam podcast yang kalian tunggu, apalagi kalau bukan. Gusur. Apa tuh, Nu? Gudang suai. Setelah masa-masa masa apa nih, Nu? Masa agak tegang. iya, agak tegang, masa panas memanas. Masa ya kan? hitung menghitung. Amplop. Wah, Oh, masih ada amplop, Nu? itu berkas. Sisanya masih ada. Ustaz. Kan dong. Jadi hari ini, Nu, kita kedatangan siapa nih, Nu? Beliau ini salah satu senior saya. Di pondok dulu. Ya, Kita mau dialamin no ya. Ya dulu dia. Kita manggilnya abang apa ustad ini? Ustaz dong. Ustad. Kalau anak muda biasanya bang, tapi kalau beliau ini senior dan juga guru kita dulu, muallim kalau kita di pondok itu ya. Ustad. Itu kemarin pondoknya di mana? Di Madura, di Alamin juga. Alamin Perenduan Semangat Madura. Yang dari Alamin, alumni nonton ya. Oh iya, benar. Dari Alamin juga beliau ini alumni keluarga Kairo, keluarga yang apa bu? Bukan Firaun juga. Yang masuk wilayah Kairo. Saya tidak berani. Jadi keluarga ini aja. Jadi keluarga apa? Nabi Musa aja. Oh ya, jadi keluarganya Nabi Musa. Aduh, agak nyeri. Langsung diperkenalkan, Nu, nama beliau siapa, Nu? Beliau ini adalah Al-Mukarram Ustadz Faiz Abdurrahman LC MPD. LC MPD. LC ya. Selamat datang sekali lagi, Ustadz. Oke. Di Gudang Suara. Mohon maaf nih, kayaknya 2 pakai peci, 1 celana pendek. Tidak masalah. Yang penting hatinya selalu pakai sarung. Don't judge book it's by cover, Ustaz ya. Betul. Itu. Siapa tahu yang Itulah intinya sebenarnya. Kadang-kala cover itu tidak menjamin isi hati. Iya. Kalau saya sih tidak menyamin semua, Ustaz. Iya, tapi butuh pencerahan lah. Iya. Jadi beliau ini kan aslinya orang Madura nih. Oh, aslinya orang Madura, Ustaz. Asli ya Madura. Oh, Madura. Tretan Madura. Oh. Ya, asli orang Madura di Bangkalan, di daerah apa? Pulau terpencil di Jawa Timur, Pulau Madura. Pulau Madura. Di Belega. Tepatnya di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Belega. Kecamatan Belega. Belega. Tapi sebelumnya saya terima kasih sudah diundang ke sini, mengendorse saya secara Sebelumnya tidak ada bacaan ya, Ustaz. Memang kedekatan emosional emang no budget. Oh itu ya. Iya. Ya, alhamdulillah sih kalau seperti itu. Saling support. Beliau juga kan karakternya humoris, juga aktif di segala bidang. Waktu jadi pengurus juga beliau DPS. Beliau waktu jadi pengurus di Alamin waktu itu, Dan. waktu itu saya jadi bagian pengajaran. Bagian pengajaran. Terus setelah itu di rolling menjadi bagian ibadah. Bagian ibadah. Oh iya. Meskipun sekarang ibadahnya nggak kayak dulu. Bisa aja Ustaz ini. Maksudnya dulu kurang rajin, sekarang tambah rajin. Job desk-nya hilang di situ tapi ibadahnya tetap. Nah, beliau ini rupanya
jatuh hati sama orang Lubulingga. Jadi waktu di Mesir, beliau ini ketemu dengan istrinya ini di kuliah di kampus ya. Di Mesir. Di Mesir. Akhirnya ya menjalin hubungan, ta'aruf, bukan pacaran ya, ta'aruf. Akhirnya memberikan itikat resminya ataupun seriusnya mengabdi di Kota Lubulingga di pesantren Al Azhar. Berarti di Mesir udah berapa tahun Ustaz? Di Mesir kurang lebih sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Tapi kalau di Mesir itu Ustaz, ini pertanyaan serius nih. Kalau di Mesir itu dia bahasa Mesir atau bahasa Arab? Sebenarnya bahasa Mesir itu bahasa Arab itulah. Oh, berarti cuman bahasa Mesir itu punya ciri lahja sendiri seperti itu. Oh, lahja itu punya apa logat tersendiri. Oh, logat sendiri. Halo. Kaidahnya itu sebenarnya sama dengan bahasa Arab. Cuman kayak kalau di Indonesia tuh bahasa Indonesia kan berbeda ketika kita ada di Jakarta. Jadi logue gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Bukan bahasa formal. Oh, bukan bahasa formal. Tapi kita sedikit mengarah ke pertanyaan yang agak serius juga nih, Ustaz. Terkait kita kan bentar lagi nih mau menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Kalau dihitung-hitungan kita sekarang itu kurang 1 bulan, sekitar 3 minggu lagi. Ya, kurang lebih sekitar 25 hari lagi lah. Nah, iya, ini kebiasaan anak muda dan banyak belum tahu persiapannya seperti apa menghadapi bulan suci Ramadan. Oh, jadi ini temanya tentang Ramadan loh. Iya, Ramadan. Permisi ya. Iya, pakai sarung. Wah, boleh. Persiapan. Ya benar. Nah, kira-kira kayak mana Mas untuk anak muda nih sebelum masuk Ramadan? Sebenarnya persiapan itu dalam hal apapun itu penting. Ketika kita mau perang pun kita harus siapkan persediaan makanan harus cukup, senjata harus cukup. Nah, sama halnya kita menghadapi bulan puasa Ramadan. Jadi perang bulan suci Ramadan. Nah, perang hawa nafsu. Ini mau perang juga, perang hawa nafsu. Nah, bagi pemuda-pemudi yang ada di luar sana, ya salah satu persiapan yang harus kita lakukan itu adalah persiapan mental kita sendiri, selain persiapan fisik. Jadi mental, fisik harus siap ya. Nah, bagaimana ketika mental kita diuji ketika bulan Ramadan, kita harus persiapkan dari sekarang. Misalnya, kapan nikah? Nah, itu Maya. Itu ya sama ini Ustaz, berarti ketika kalau kita bicara Ramadan nih, di lebarannya nanti itu. Nah, itu dia harus dipersiapkan. Iya. Kita masuk ke Ramadan. Itu persiapannya sampai 1 tahun gitu. Untuk pertanyaan pertama persiapan kapan menikah itu tadi Ustaz. Nah, kalau mental, terus fisik ya. Fisik. Ya, karena kita harus menahan lapar dan haus selama kurang lebih 12 sekitar 13 10 ya 10 sampai 13 lah. Kalau di Indonesia itu sekitar 11 sampai 12. Kalau di luar negeri biasanya di Mesir, kalau pas bertepatan dengan musim panas itu siangnya tuh lebih lama. Berapa jam? Sekitar 16 sampai 17 jam. Itulah makanya alumni Mesir itu tahan banget. Berarti kalau mau lagi masuk pernah bulan puasa masuk musim panas? Pernah. Apalagi ditambah ujian kampus. Aduh, tambah panas itu. Ujiannya memang luar biasa. Seperti itu. Iya juga sih. Gak kebayang sih kalau apalagi ujiannya bahasa Arab kan. Kalau bahasa Arab ya memang di situ kan pakai bahasa benar. Pertama mental, terus itu juga fisik. Kemudian, yang perlu diingat juga, kalau kita punya utang bulan puasa yang sebelumnya, harus lunas terlebih dahulu sebelum kita mau puasa di bulan puasa yang sekarang. Kira-kira berapa ya kemarin aku ya? Nah, ada yang bolong? Enggak, takutnya gitu. Masa sih ada yang bolong? Iya, itu perempuan, guys. Jadi berarti memang harus bayar dulu nih Ustaz. Di Ramadan yang kemarin. Tuh anak muda dengerin. Ini kedatangan Ustaz langsung dari Mesir loh. Ada gini juga Ustaz. Kalau misalkan nih kita kemarin ini khusus laki-laki nih kan? Ya kan laki-laki. Katanya ada yang bilang kalau perempuan kan bisa dibayar nih karena dia ada halangan.
segala macam gitu kan bisa dibayar. Nah, kalau laki-laki dengan sengaja membatalkan puasa itu seperti membayar hutangnya seperti biasa atau ada denda yang lain Ustaz biasanya? Nah, jadi seperti ini. Sama kayak kita sudah jatuh tertimpa enggak pulang. Aduh, gimana tuh? Jadi kita sudah batal puasa, dapat dosanya harus bayar hutangnya. Gitu. Oh. Jadi kalau kita batalkan puasa secara sengaja, kita dapat dosa dan wajib membayar hutang. Nah, beda kalau perempuan, karena ada uzur tadi. Kalau perempuan dia batal puasa, ya itu tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa, tapi wajib membayar hutang. Jadi seperti itu. Tidak ada bayar pakai uang apa Ustaz kalau dia tidak melunasi puasa sebelumnya dan sudah memasuki puasa. Oh, utangnya udah bertumpuk-tumpuk. Iya, bertumpuk-tumpuk, dirapel. Dirapel lah. Ini orang-orang yang Enggak cuma gaji PNS aja. Berarti kalau Ramadan kemarin belum dibayar, terus Ramadan ini juga nanti bolong-bolong. Ya, Ketemu lagi di Ramadan selanjutnya kalau ketemu kan? Iya. ya. Kalau ketemu. Berarti banyak juga Ustaz ya? Banyak. Ya harus bayar fidyah. Fidyah. Nah, terus apa namanya? Itu lagi ketika kita membatalkan puasa, kita lihat dulu. Dia tuh membatalkan puasa misalnya karena apa? Kalau karena ini ya, mohon maaf, berbuat maksiat dengan berhubungan dengan non muhrim misalnya. Nah, itu bayar itu tadi denda. Selain dia dapat dosa, harus bayar denda. Berarti malaikat ini kerjanya kayak KPPS ya? Ya, lembur terus pokoknya. Tidak bagi Puasa berzina juga Ustaz. Double. Nikmat. Itu ya. Langsung ditendang kan. Ditendang kayak gitu. Auditor. Itu yang bahaya. Tapi gini Ustaz, hari ini kan Ya. kita fokus untuk anak-anak muda di Lubuk Linggau kan Ustaz ya. Jadi kalau misalkan nih ada terkhusus nih untuk anak muda di Kota Lubuk Linggau nih, kira-kira persiapan yang benar-benar harus disiapin sama anak muda nih, ini kan beda tadi kan skala umum. Ustaz. Kalau skala khusus untuk anak muda, apa sih yang sebenarnya harus dipersiapin sama anak muda di Kota Lubuk Linggau untuk menjelang bulan Ramadan ini? Menjelang bulan Ramadan ini. Oke, untuk pemuda-pemudi itu ya itu tadi yang perlu dipersiapkan tambahannya. Itu tadi kita harus ya banyak-banyak memperdalam ilmu agama tadi supaya apa ya di sisi lain kita selama di luar bulan Ramadan kita senantiasa sibuk dengan hal duniawi. Ayo kita dalam waktu sebulan ini kita luangkan waktu kita untuk berdalam ilmu agama. Kajian YouTube. Kajian YouTube bisa kan? Nah, kita bangun tidur buka itu dulu. Itu kan sebenarnya untuk memperoleh pahala itu mudah caranya. Apalagi media sosial sekarang ya kreatif. Nah. Iya sih, benar. Berarti memang harus memperbanyak dulu tabungan agama ketika ketemu di bulan Ramadan. Nah, dan juga ada nih, ini saya minta tanggapan Ustaz nih terkait biasanya fenomena yang terjadi ketika bulan Ramadan ini kan ada yang bangunkan tuh kalau ini sahur pakai kentongan, pakai musik, pakai drum band. Nah, tapi biasanya oknum anak muda yang kalau malamnya itu ngebangunkan sahur tapi paginya nggak puasa nih. Nah, gimana nih? Bangunkan sahur tapi besoknya dia nggak puasa. Nah, mulutnya baru rokok surya. Bener. Gimana tuh? Itu ibaratnya tadi orang azan tapi dia tidak ikut sholat. Ketika orang sholat dia kabur ke belakang. Nah, jadi bangunkan sahur itu kan hal yang sunnah, kan? Sementara puasa itu adalah hal yang wajib. Wah. Kenapa kita pilih sunnah dan wajibnya kita tinggalkan? Sementara yang diperintahkan ada harus melaksanakan yang wajib terlebih dahulu, baru setelah itu sunnahnya kita lakukan. Nah, anak muda. Jadi yang suka ngebangunin sahur tetap puasa ya paginya ya. Jangan bangunin sahur tapi biasanya nggak puasa. Aduh. Ada juga gini Ustaz, kalau misalkan teman-teman tuh kan teman-teman aku lah Ustaz. Teman-teman aku lah.
sering itu alasannya di tahun kemarin tuh sering tuh ketemu alasannya katanya aku main judi online. Ya, tapi alasannya buat untuk berbuka puasa nanti. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Uangnya kan dari hal yang haram nih. Jadi mereka tetap berpuasa, nggak ngerokok, nggak makan, tapi uangnya nyelot. Iya, gimana? Kan jadi sesuai dengan hadis Nabi kan. Kita nukil dulu hadis Nabi. Iya, boleh Ustaz. Ya, meskipun saya hanya Ustadz biasa gadungan. Jadi katanya Nabi bersabda bahwa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Itu karena prosesnya itu yang dilakukan adalah proses yang di luar agama Islam. Kayak kita misalnya ngabuburit bareng ayang gitu. Dia memang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi sia-sia juga berarti Ustaz. Dia tidak punya hutang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Karena kayak ngabuburit bersama ayang gitu kan, doi itu bukan termasuk hal yang membatalkan puasa tapi dapat membatalkan mendapatkan pahala. Jadi kena korting dong. Lah iya. Sama kayak kita nyeduh air dengan tangan terbuka. Wah, tidak dapat apa-apa kan. Gimana? Uang saya. Selamat datang. Ya. Ustad. Kemana Bang? Kemana? Ustad. Aduh, jadi sesuai ini ya. Wah, harum. Aduh. Kita tutupi dulu. Kita balut dengan yang Islami. Wah, subhanallah. Marhaba. Ana Rehan Mais Muka. Baik aja. Itu kan mencintaimu karena Allah ya. Kata sendiri ulama anak. Tadi salah Ustaz Ibnu ngenali. Abdurrahman Faiz, bukan Faiz Abdurrahman. Senior sendiri nggak tahu nama. Salah. Saya sih nggak tahu ya. Faiz Abdurrahman Faiz tadi. Abdurrahman Faiz. Tapi bebas lah. Para junior. Aduh, digoreng nih. Yang penting tidak keluar dari konteks. Parah sih. Antam. Jadi kedatangan antum ini. Jadi ngapain, Pak? Jadi jauh banget nih sama agama. Dari mana antum? Dari Arab. Dari Mesir Ustaz ya? Ya wajar. Kan logatnya ada Mesirnya. Ada Mesirnya. Ini kawan mau salah. Iya, itu boleh masalah. Tapi kalah itu Mesir di Piala Afrika. Mau salah cedera. Iya, salah. Kalau tergantung sama satu orang. Iya. Harus terlalu berharap. Iya, pada manusia. Benar. Kayak siapa tuh Bang? Wah. Jadi Raihan ini dari Raihan tuh artinya sahabat Nabi. Waduh, Muhammad Raihan Putra. Raihan. Kelakuan kayak kelakuan siapa? Antum. Waduh, sahabat Nabi. Antum ya? Antum. Anak. Kemarin ada bahasa Arab di SMA. Apa itu? Ismi. Kayaknya pas pelajaran bahasa Arab cuman sampai ana sama antum itu langsung pergi ya? Pergi. Istarotu. Kitab. Kursiun. Aja lanjut. Dari Ustaz Faiz. Ya, gimana? Ustaz Faiz sama Ustaz Abdurrahman nih. Abang. Faiz. Ustaz Abang. Jadi Bang Faiz nih kan banyak teman-teman yang kayak ayo kita pacaran secara syar'i. Waduh, gimana cara syariah? Itu pacaran secara syariah, pacaran secara Islam tapi pacaran kan. Itu kayak apa? Ada nggak sih ya? Ada sih tadi. Dua kata lucu. Iya, Pacaran iya. syariah. Pacaran syariah. Iya. Ya. Itu bingung tuh kayak ciumannya itu. Wah, men. WhatsApp-annya nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Itu yang ngedate-nya di masjid dan gitu-gitu ada. Kajian bareng. Ada yang gitu ada yang Jadi gitu. pacaran syariah, dua kalimat yang saling bertolak belakang. Benar. Ya.
sama kayak lapar sama kenyang. Ada enggak lapar kenyang? Enggak bisa kan? Akronimnya nggak bisa disatuin. Itulah sebenarnya. Jadi pacaran tuh yang namanya pacaran menurut syariah itu tidak dibenarkan. Yang ada namanya khitbah. Nah, itu yang dibolehkan dalam agama. Khitbah itu lamaran. Tapi teman-teman ini kan kayak ini kan kita nggak secara kontakan fisik, cuman dari HP aja. Kita kan apa namanya nggak sampai maaf ngomong berzina dan lain-lain, kayak memperkenalkan ta'aruf tapi versi pacaran gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita nengok gambar ya? Kita tidak nengok gambar, misalnya gambar yang sifatnya apa namanya tuh tidak syar'i ya. Syar'i. Di media sosial kan banyak, kadang kita lagi scroll, nah kok ada gambar agak lucu nih, lama dikit lah. Atau kadang gitu sadada. Itu kan yang kita tengok adalah gambarnya kan, tidak berwujud manusia. Tapi itu bisa menghasilkan dosa dari situ. Sama dengan kita chattingan, kan? Sama juga. Apalagi chattingannya menjurus kepada hal-hal Sayang lagi yang apa tidak gitu. diinginkan. Astagfirullahaladzim. Jauhkanlah dari gitu-gitu, Mas Dadang. Jadi pesanan pertanyaan Mas Dadang. Pesanan dan Pesanan toh. Jadi ada lagi apa namanya? Teman-teman tuh kan, ya Allah, semoga aku dan pacarku langgeng gitu. Itu kan lucu. Iya, gimana tuh? Ya tidak apa-apa kan, terserah yang berdoa. Cuman nanti itu terserah yang di atas mau nanti. Yang namanya manusia kan berbeda watak dan karakternya. Kadang ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya cepat mati kan ya. Ternyata gitu. Kan ada juga. Nah, itu nih kalau kita balik lagi ke permasalahan zina nih, Ustaz. Kan ada nih teman saya nih pacaran. Ya. Saya kan enggak nih. Iya, enggak. Enggak. Ya, jadi teman saya nih pacaran, Ustaz. Dia bilang katanya dia jauh dari zina. Nah, kalau misalkan chattingan kayak yang bilang tadi kan, chattingan sayang lagi apa segala macam, tapi dia memang nggak bersentuhan. Itu termasuk berzina juga nggak, Ustaz, di lewat chatan itu? Nah kan zina itu tidak harus dengan bersentuhan saja kan, bisa zina mata kan, bisa zina ucapan, Telinga juga tuh. dan bisa pendengaran. Nah kita dengerin voice note kan, Apalagi yang bisa menggoyahkan imron kita gitu. Bukan cuma iman, imron juga goyah. Kirain namanya Tidak boleh. Ustaz Imron saya jodoh. aku serem sih. Hitler. Oh, jadi sebenarnya chatan juga itu termasuk dalam zina juga. Iya, zina. Nah kan zina syukur. Apalagi kalau misalkan ngirim emoticon kiss kan, ada love-nya gitu. Itulah zina syukur sebenarnya. Kalau kita tepuk lama-lama menjadi Buki. kubro. Jadi besar. Iya. Jadi satu yang besar itu kan diawali dari satu yang kecil. Iya. Nah, ya. Itulah yang harus Dalam hal yang buruk gitu. dalam hal yang buruk. Dalam perspektif kita, mindset kita, kita jangan melakukan hal yang besar, kita ada melakukan yang kecil. Nah, itu jangan salah. Jangan salah. Karena hal yang kecil itu bisa menimbulkan hal yang besar. Iya. Wah. Sedikit-sedikit jadi bukit. Nah, itulah. Kan banyak teman-teman kita tuh kan Ada apa sedikit. kayak peci, kayak sarung, apa di pondok pesantren. Terus Pacaran. Nah, Itu kan katanya kan kalau kita udah tahu hukumnya masih menjalani 2 kali lipat tuh. nah, iya. Nah, udah tahu kan teman-teman. Saya Udah tahu ya. jangan menyesal dari jadi tahu deh. Nah, ini lagi Tat. Kemarin kan apa dijelasin Ibnu sama ini mungkin pertanyaan terakhir lah dari masyarakat kan. Dari Ibnu sama Ijra ini kita mendekati puasa nih, Tat. Mendekati puasa itu kan Dari masyarakat atau dari masyarakat. oh iya. Masyarakat di Arab ya. Natal seni lama anak. Itu di quotes TikTok lewat. Jadi mendekati puasa ini kan kita harus memperkecil dosa-dosa kita untuk menyambut bulan Ramadan, bulan suci segala macam. Iya benar. Jadi gimana nih Tat hukumnya menjalankan puasa bagi orang yang mendukung capres curang? Waduh. Dosanya dapat nggak kita 5 tahun ke depan, Tat?
Saya menunggu sih ya. Saya menunggu jawaban Jadi ini, Ustaz. sebenarnya itu kan tidak tahu mana yang curang mana yang tidak, itu kan. Nah, kalau memang kita sudah tahu dia curang tapi kita tetap dukung, sama dengan kita itu ada jurang, masuk kan gitu. Tapi kita menjerumuskan diri kita pada kebatilan. Iya. Selalu positif. tinggi. Iya. Tapi kata Budi, astaga gue. Kata siapa? Nama enggak ada. Itu dari Belanda kan? Dari Kak Budiman Sujatmiko gitu. Gimana tuh gini? Kak Budiman Sujatmiko tuh bilang kenapa berani ya? Kenapa pendukung ini syaratnya harus bodoh gitu. Oh, susah menjelaskan orang-orang mendukung ini. Iya. Tapi dia gabung. Aduh. Itulah dunia perpolitikan, kan. Dinamis. Ya dinamis. Di mana kita ada, itu lagi yang kita dukung. Ketika kita tidak di situ lagi, nah, kita melawan dia. Wah. Ustaz Faiz termasuk gubernur juga sempat kemarin. Wakil Gubernur Posgama Forum Studi Keluarga Madura di Mesir. Wah. Oh, keluarga Madura di Mesir. Iya, keluarga Madura. Jadi kita punya himpunan sendiri, setiap daerah itu punya himpunan. Seperti Sumatera Selatan ada himpunan mahasiswanya juga. Nah, jadi di himpunan itu ada ketua, kemudian ada wakil dan ada dewan pengurus harian gitu kan. Setelah saya kebagian mandat jadi wakil gubernur. Kita sebut yang ketua himpunan kita itu jadi gubernur. Kemudian ada di atas kita itu presidennya gitu kan. Jadi wakil presiden ya, Sir? Sebenarnya di Mesir itu miniatur pemerintahan yang ada di Indonesia. Indonesia. Iya. Jadi selain kita di Mesir itu, selain kita belajar ilmu agama, kita juga bisa belajar caranya Politik. Apa? Menjalankan pemerintahan gitu, dalam lingkup yang kecil, skala yang Miniatur. kecil. Tapi yang jujur kan ya. Ya, Yang jujur. Ada dalilnya kan? Dalilnya. ya. Apa dalilnya? Kasih tahu. Pinter juga. Apa no? Tapi enggak sebentar lagi. Sudah saya bisikin tadi, Bang. Nah, gimana tadi, Bang? Lupa sih, Bang. Pas lagi. Berat. Nah, tapi gini Ustaz, terkait ini kan kita kan mau memasuki bulan Ramadan ya kan. Berarti Iya. harus memang benar-benar banyak persiapan untuk Iya, anak muda, persiapan ya kan? benar-benar. Kita sebagai orang-orang yang awam dengan agama, termasuk saya pribadi, ya kan, Aku juga. yang awam dengan agama. Selain dari persiapan itu, kira-kira apa aja sih yang sebenarnya harus dilakuin anak muda? Nih yang dilakuin nih ketika Iya. di bulan Ramadan nanti, nih, Ustaz. Ya biasanya pemuda-pemudi itu dia tuh sering begadang sampai malam, gitu kan. Nah, memang bagus ya kan, niatnya untuk membangunkan mereka yang mau puasa, bangunkan sahur benar. gitu kan. Nah, cuman ya yang enggak enaknya itu ketika dia pagi, mulai pagi sampai menjelang asar, bahkan tembus asar mau maghrib baru bangun. Nah, Wah, itu yang jadi masalah, yang terjadi masalah di di lapangan. pemuda kita gitu kan. Iya. Nah, itu yang yang perlu dibenahi seperti itu. Nah, kalau misalnya mengkategorikan tidurnya orang yang puasa ibadah gitu. Iya. salat bolong. Nah, tapi kalau misalnya bekerja nih kan, misalnya kan kalau malamnya begadang kan membangunkan Iya. sahur. Terus karena dituntut dengan pekerjaan, akhirnya dia bangun pagi nih, habis Iya, bangun. sahur, Iya. kemudian setelah subuh bangun pagi kan. Iya. Sudah bangun dari subuh. Iya, bangun kan. Terus kerja nih, Ustaz. Kerja tapi nggak kuat gitu. Nah, itu gimana, Tat? Batal puasanya. Terus itu hukum Islamnya tuh seperti apa, Ustaz? Kalau dia batal gara-gara tuntutan pekerjaan Iya, itu. pekerjaan kita melihat dulu pekerjaannya itu pekerjaan yang halal atau ya haram gitu kan. Oh iya. Ya sifatnya mendekati kepada maksiat. Kan banyak sekarang pekerjaan itu kan. Ada yang halal, ada yang haram gitu kan. Kalau memang pekerjaannya halal, yang kita cari adalah nafkah untuk anak, istri gitu kan. Itu tidak masalah ketika dia tidak sanggup untuk melanjutkan puasa. Itu tidak apa-apa, tapi dengan catatan nanti diganti Oh, puasa diganti. yang dibatalkan tadi. Kalau misalnya kurir tapi kurir sabu gimana? Nah, itu lain lagi. Yang ini sih yang Tegri kok. Ya, Mas? Tapi Ustaz udah menikah, Ustaz? Alhamdulillah sudah punya anak satu. Menikah di Alhamdulillah. umur berapa kemarin, Ustaz? Kemarin menikah di umur 26.
Oh, 26 setahun lagi. Setahun lagi. Setahun lagi. Sampean antum kan 25. Nah, 25. Sekarang tahun depan 26. Jadi minta witir lah sama Ustadz lagi. Oh, iya. Minta apa namanya itu? Amalan. Malah. Berarti itu tadi ketemunya di Mesir tadi. Ya, ketemunya ketika di Mesir tadi, itulah jodohnya mungkin kan. Akhirnya saya di Lubuk Linggau itu ketemu dengan antum Tapi yang luar biasa. Izin Junior lagi tadi. izin Ustaz. Ya, Nih izin juga teman-teman ya kan. Pertanyaan kayaknya lah nih Ustaz. Cewek-cewek di Mesir itu gimana? Oh iya benar. Nah, aku juga sempat mau nanya. Gimana sih? Mesir ya, aku penasaran. Cewek di Mesir itu apakah dari segi pakaiannya itu sama dengan kayak di Indo ataukah emang Islami itu gimana? Kalau di Indo kan berkerudung tapi bawahnya ke tanah gitu. Masa sih enggak ada sih nu di Indo yang kayak Boleh gitu. cari TikTok. Ini feminisme. FYP-nya itu. Iya itu gimana, Zat? Spill sedikit ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya di sana itu samalah dengan kita. Ada yang ini Islami, orangnya ada yang modern gitu kan. Oh, modern. Semuanya sama. Kalau yang modern ya biasa. Dia pakai celana ketat gitu kan. Kan kalau musim panas itu Panas. itulah Kepanasan dia. Musim panas. panasan itu kan. Benar-benar. Nah, jadi agak ini pakaiannya tuh ada jahitan yang kurang Ceritanya gue. Masih ada yang gitu tadi. banyak Ya sering gitu kan. jarang main ke konveksi dia. Jarang main ke Iya. konveksi. Tapi nggak ada kepincut sama cewek-cewek Mesir gitu. Teman-teman lah pacaran. Alhamdulillah Pacaran. sampai saat ini belum kepincut gitu kan. Mungkin Ya, apa karena tapi secara laki normal tuh pasti kita ini kan nah, Benar-benar. melihat keindahan orang Mesir itu kan, orang Mesir itu kan terkenal dengan ini apa namanya kecantikannya. Kecantikannya, hidung mancung, postur badan tinggi. Iya, soalnya emaknya Cleopatra. Mesir. Cleopatra itu dia yang pakai Mesir ular. kuno. Dona itu kan. Tapi nggak ada orang yang pacaran di situ di bawah piramid Ustaz. Masih ada keluarga Firaun ya? Tapi kalau di kayak taman-taman tuh kadang lihat ya ada juga yang pacaran. Masih ada juga. Oh, jadi masih kalau di Mesir sendiri nih Ada orang pacaran. terlepas dari kita bulan puasa agak kita geser dulu ya. Di Mesir itu bukan sistem sih. Nuansanya modern apa emang kayak benar-benar tradisional gitu. Nuansa di Mesir kalau untuk Nah. kulturnya. Kalau kultur di sana ketika menyambut bulan Ramadan itu lebih meriah daripada kita di sini menyambut bulan Idul Fitri. Iya, bulan Ramadan. Nah, jadi mereka itu sangat menyambut dengan luar biasa datangnya bulan Ramadan. Oh, Di setiap jalan itu ada lampion-lampion, kan bendera-bendera. Nah, kemudian ketika bulan puasa di setiap masjid itu pasti ada Maidatur Rahman. Itu apa tuh, Zat? buka puasa ya. Hidangan buka puasa. Namanya Maidatur Rahman itu hidangan dari langit. Oh, jadi gratis. Yo gratis. Wah, boleh nanti kalau kita ngabuburit ke sana yuk. Kejauhan. Mahal dia ngomong mahal. Hanya sekedar mau buka puasa. Enggak balik modal. Beasiswa Ustaz. Alhamdulillah beasiswa. Jadi yang ke sana itu memang dari kampus sana itu tidak dipungut biaya apapun. Kalau di Indonesia sendiri, nah ya nih bagi Itu kuliahnya ya. Itu kuliah. Kalau belum lagi di sana itu ada beasiswa bertebaran di sana. Kita bisa ngambilnya. Mudah lah aksesnya untuk dapat beasiswa. boleh lah kalau untuk disepin bagi yang santri-santri, apalagi yang antum kan kita kan nih alumni alamin nih. Ya. Kadang banyak alumni alamin ini. Herdak. Waduh, bukan kotaan. Kota-kota Kami santri juga. Iya, Santri kilat. satu minggu kan? Jadi kita les ya. Ramadan. Ramadan. Pondok Ramadan. Nah, jadi kalau dari alumni alamin biasanya di pengalaman pribadi gitu kan, ketika sudah lulus dan ada keinginan untuk ke Timur Tengah itu kayaknya masih aksesnya itu agak sulit gitu. Nah, mungkin bisa antum sedikit sepil lah bagaimana membuka akses ketika para alumni bukan cuma alamin doang ya, kayak santri-santri yang lain baik dari Lubuk Linggau ataupun di Indonesia itu gimana sih bisa dapat akses untuk program beasiswa di Mesir ataupun di luar Mesir itu gimana? Nah, sebenarnya
untuk mendapat akses sekarang kan mudah caranya. Bisa melalui media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, itu sudah disebar ke seluruh media-media sosial. Nah, salah satunya kalau kita mau ke Al-Azhar itu kita tinggal buka Diktis Kemenak, biasanya di bulan-bulan 2, bulan 3 sebelum memasuki bulan Ramadan itu biasanya ada pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru untuk wilayah Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi banyak-banyak akses. Iya, harus banyak ini kita mencari dan menggali informasi-informasi. Nah, kalau untuk Instagram di situ ada situs Pusiba namanya. Pusat Studi Islam. Nah, itu aksesnya ketika lulus dari situ bisa langsung kuliah ke Mesir. Harus pinter juga berarti. Iya, harus selain pinter harus bisa bahasa Arab. punya ordal. Oh. Itu sih. Iya sih. Maksudnya ordal tuh itu ayah dan ibu untuk biaya kita. Support sistem dari dalam. Iya. Jadi bukan ordal kayak yang di sana-sana. Aman. Oh, di sana di mana? Enggak tuh. Tolong dong, saya capek menyapu ini. Iya. Tolong dong. Aku dikira ini pendukung Abah nih. Benar-benar. Kenapa nggak sampai enggak mendukung Abah gitu? 100%. Aduh. Oh, itu tadi kan masalah beasiswa tadi Ustadz. Berarti memang harus pintar juga sama Iya, bahasa Arabnya tentu. juga harus fasih juga di situ. Oh, Assalamualaikum lah ini. jangan. Antum, ente kalau ente itu Betawi atau bahasa? Enggak tahu ya. Ente gimana, Zat? Ente itu kan itu bahasa Arab aslinya anta, kemudian diplesetkan sama orang Betawi jadi ente. Oh, ini. Entah. Sebenarnya orang Mesir juga pakai ente. Gitu kan. Ente. Kalau mau makan bahasa Mesirnya Jadi apa, Zat? kayaknya dulu itu ada orang Betawi yang ke Mesir itu kan, dengar orang Mesir yang bilang ente, jadi dia bawa ke Betawi. Dan ada bercanda. Nah, itu sudah latihan. Tidak mungkin ininya ada apa namanya? Hah? Kol-kolanya itu tadi. Kol-kolanya. Nun mati ketemu wow terkejut. Udah mati ketemu. Wow. Jadi benar-benar. Dalamku ada 5. Jadi Ya, Alisnya gimana? Main-mainin agama Arab, bahasa Arab. iya, itu Gak apa-apa sih. Arab pakai bahasa apa kalau? Kecuali agama kan. enggak masalah itu kan. Boleh. Itu kan bahasa. Bahasa. Kan? Kalau agama nggak boleh. Oh, agak boleh. Nah, kalau untuk nih di bulan Ramadan nih sebentar lagi Ustadz, apa nih pesan-pesan untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya nih buat teman-teman yang ada di sini nih, yang lagi nonton, yang kita lagi ngobrol ini, apa nih pesan buat kami untuk menyambut bulan Ramadan nanti? Dan persiapannya udah tadi kan, apa nih pesannya? Apakah harus apa ya? Ya. Oke, untuk kita semua ya, sebenarnya ya, bukan cuman yang nonton saja, kita semua termasuk saya juga ya, karena bulan puasa ini ya datangnya cuman setahun, sekali dalam setahun maksudnya, jadi perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya digunakan seberharga mungkin seperti itu, karena ketika kita tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan maka kita akan terhalangi kebaikan darinya. Sebagaimana hadis Nabi tadi. Jadi ya itu tadi, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan maka dia akan terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, seperti itu. Tentu kita tidak mau kan terhalangi kebaikan dari bulan yang mulia ini, seperti itu. Tapi gini Ustadz, kalau misalkan nanti nih kita gusur mau undang Ustadz lagi nih, kalau sudah di dalam bulan Ramadan Ustadz, kalau misalkan jadwal-jadwalnya kosong nih Ustadz, kira-kira mau nggak Ustadz? Oh, Siraman rohani teman-teman semua. please welcome. Wah, teman-teman. Tapi dengar Ustaz Faiz juga jadi dosen di Al Azhar. UIN Al Azhar. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengajar mahasiswa di sana untuk semester sekarang. Iya. Alhamdulillah ini merupakan berkah, penghargaan bagi saya, ya tentunya dari pihak Sivitas Akademika. Wah, luar Ya, biasa. saya ucapkan terima kasih. Cuman kalau beliau ini mah suka belajar kan. Karena kalau kita menarik dari dulu 2014 sudah lulus antum ya? 2014 lulus. 2003
13 lah waktu itu beliau ini sebagai apa ya, pendamping guru ataupun asisten guru. Jadi sebelum guru itu yang masuk, beliau masuk nih mengajarkan kosakata bahasa Arab gitu kan. Kepada santri-santri. Iya, kepada santri. Kemudian saya di 2A saja. Ya dulu. Tadi Main bolanya juga hebat. bisa aja ini. Beliau nih main bolanya hebat ini. Iya, timnas dulu. Timnas. Tapi Nasional. nggak suka blunder kan? Enggak suka blunder. Aduh. Dan terakhir Ustaz, harapan-harapan Ustaz nih terkait bulan puasa tahun ini. Ustaz, harapan untuk pemuda ataupun untuk kita lah harapannya. Tadi kan pesan kan? Ya pesannya. Harapannya apa Ustaz? Apakah puasa ini akan damai dari nuansa politik lagi atau gimana? Ya itulah harapan, sebenarnya bukan dari saya, harapan semua yang ingin memperoleh kebaikan ya, memperoleh kedamaian untuk menjalankan ibadah puasa itu kan. Ya itu harapannya, kita terus berbenah ya kan, memperbaiki mental, memperbaiki diri ya, kita ambil momen puasa itu. Udah dijawab. Sorry. Tapi nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa ya, Bang. Menghargai pertanyaan Iya itu. benar Ustaz. Manusia kan tempat salah. Tapi kalau salah terus bagaimana? Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Nah, coba posisinya di sini. Tukar. Tukar. Bajunya wow. Aduh. Masya Allah. Barang siapa yang sedang sholat berdiri bagi kaum laki-laki tidak sah. Mikirin apa barang yang berdiri? Daripada kita nanti dihujat netizen, kita langsung close. Ini agak sensitif kalau closing set bahasa agama kan? Iya. Aduh lanjut. Nah, jadi kali ini closing statement kita nanti ada 4 closing statement dan Ustadz boleh untuk closing statement kita. Jadi closing statement pertama itu Rehan, kedua si Rehan. Manusia. Silap dan salah. Ibnu, kemudian Rehan, terus saya baru saya ya gitu kan sama Ustadz Pak Isam Rahman. LC MPD. Wah. LC MPD apa MPD LC? LC MPD Isi dulu. LC MPD ya. Oh gitu. Silakan Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau closing statement saya mengutip dari kata-kata kitab Nasohiyul Ibad bahwasanya khairu amali adwamuha walau kana qila. Jadi sebaik-baiknya pekerjaan itu yang paling istiqomah walaupun itu sedikit. Wah, itu sih kalau dari saya. Dari Rehan. ngutip dari jalur mengutip dari Jalaluddin Rumi. Jadi kalau kau tidak bisa mencintainya sebagai seorang kekasih, maka cintailah dia sebagai seorang manusia. Wah. Mohon maaf Ustaz. Lanjut. Closing statement dari aku, don't judge book it's by cover. Karena penampilan di luar belum tentu hatinya. Kalau saya buruk semua. gitu. Mungkin closing statement dari Ustaz sekaligus ya penutup. Closing statement dari saya mengutip dari apa yang saya pelajari ketika di pondok dulu. Kayak saya mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wah, luar biasa. Jadi kita harus menjadi pribadi yang bisa berguna dan bermanfaat bagi sekeliling kita. Wah, luar biasa. Udah berguna dan bermanfaat juga. Luar biasa loh ngobrolan hari ini ya, walaupun mohon izin Ustaz, mohon maaf ini sudah ada komedinya lucu-lucu ngebanyol nggak jelas ya kan. Mohon maaf juga nih, sebentar lagi kita mau masuk ke bulan Ramadan ya kan. Benar. Harus sucikan hati, bersihkan diri.
cuci otak jangan. Bos. Jangan. Aduh, junub. Waduh, Mas. Ya udah langsung di closing aja. Ya, nggak Udah terasa, putusin aja. nggak terasa buruan kita sudah. Kita akhiri saja. Saya kiri Nggak terasa buruan kita sudah panjang lebar, kali tinggi, kan sudah hampir 40 menit. Nggak terasa saking serunya kita ngobrol dengan beliau. Tentunya bagi kawan-kawan yang masih belum subscribe channel Liha Kreatif, tolong di subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis dan Tidak juga dipungut. Iya. Iya. Dan jangan lupa Liha Kreatif juga bukan punya cuma YouTube doang. Ada apa lagi Bang Nisa? Ada Instagram, TikTok, Facebook. Besok-besok kita bikin website insya Allah. Amin. Dan jangan lupa tekan lonceng kuning di bawah sini. Ini loh. Ya. Kalau kayak gitu. Kalau ya. Nanti lonceng kuning juga ada di sini nih ya. Di sini ada juga. Mau izin Ustaz, ada Instagram kita Ustaz. Instagramnya apa? Instagram saya. Iya. Oh, Instagram saya Faiz Abdurrahman. Di sini, di sini ya. Ini Instagram. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Ustaz Faiz Oke, Abdurrahman. sama-sama. Ya, terima kasih. Tentunya jangan lupa saksikan terus channel Liha Kreatif, tentunya di program Gusur Gudang Suara. Tentunya di mana pemuda berkumpul di sebelah suara digaungkan. Tetap bersama kami di Gusur Gudang Suara. Assalamualaikum. Oke, boleh foto dulu Ustaz.